Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan ide dari proyek Smart City dengan tema transformasi kota menuju lingkungan yang lebih hijau melalui aplikasi Akar Hijau. Di mana Akar Hijau ini adalah aplikasi yang kami beri nama Akar Hijau. Di kelompok kami ada 4 orang. Yang pertama ada Dimas Saputra, yang kedua ada Mas Darul Ilmi Aufa, yang ketiga ada saya Rahmat Tegar Fatir Lambang, dan keempat adalah Nundiska Dwi Kamayanti. Yang melatar belakangi atau masalah ide kami ini muncul yaitu dengan beberapa pertanyaan, antara lain adalah bagaimana cara memanfaatkan lingkungan, khususnya pohon dan vegetasi, sebagai sarana untuk mengendalikan iklim di tingkat lokal. Yang kedua adalah bagaimana teknologi digital dapat digunakan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam penanaman dan juga perawatan pohon di lingkungan sekitar mereka. Yang ketiga, apa saja kendala dan hambatan yang dihadapi dalam menggalakkan partisipasi masyarakat dalam program penanaman pohon di kota ataupun lingkup yang lebih kecil yaitu desa. Yang keempat, ada bagaimana peran aplikasi Akar Hijau dalam meningkatkan kesadaran lingkungan dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan kota. Yang kelima, apa dampak dari peningkatan vegetasi perkotaan, khususnya melalui penanaman pohon, terhadap mikroklimate, kualitas udara, dan mitigasi perubahan iklim di lingkungan perkotaan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Hilmi. Tujuan menganalisis efektivitas aplikasi Akar Hijau, menilai dampak lingkungan, mengidentifikasi kendala dan hambatan, mengukur tingkat kesadaran lingkungan, mengevaluasi keberlanjutan program. Landasan teori Smart City. Kota cerdas atau Smart City adalah konsep pembangunan kota yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan warganya. Smart Environment. Konsep Smart Environment lingkungan pintar mengacu pada penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk memantau, mengelola, dan meningkatkan kualitas lingkungan secara keseluruhan. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan, aman, dan sehat bagi manusia serta ekosistem. Adapun konsep Smart People biasanya merujuk pada individu yang memiliki kecerdasan yang tinggi, baik secara intelektual maupun emosional, dan maupun beradaptasi dengan cepat dalam berbagai situasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Niska. Untuk landasan teori selanjutnya ada Flutter, yaitu sebagai framework open source yang dikembangkan oleh Google. Framework ini digunakan untuk membangun antarmuka pengguna atau UI yang kaya dan menarik untuk aplikasi mobile, web, dan desktop dari satu kode sumber. Salah satu fitur kunci dari Flutter adalah kemampuannya untuk membuat aplikasi dengan tampilan yang konsisten di berbagai platform, termasuk Android, iOS, web, Windows, macOS, dan Linux. Flutter menggunakan bahasa pemrograman Dart yang juga dikembangkan oleh Google dan dirancang untuk membuat pengembangan aplikasi lebih cepat dengan sintaks yang mirip dengan Java atau JavaScript. Selanjutnya ada API, yaitu singkatan dari Application Programming Interface. Ini adalah kumpulan aturan protokol
dan alat yang memungkinkan berbagai aplikasi perangkat lunak untuk berkomunikasi satu sama lain. API menyediakan cara bagi pengembang untuk memanfaatkan fungsionalitas atau data dari suatu sistem atau layanan tanpa perlu mengetahui detail implementasinya. API memungkinkan pengembang untuk memanfaatkan fungsionalitas yang sudah ada tanpa perlu menulis ulang kode atau mengetahui detail implementasinya. Hal ini mempercepat pengembangan aplikasi, memungkinkan integrasi antara aplikasi, dan memfasilitasi pengembangan sistem yang lebih kompleks. Selanjutnya ada Dart. Dart adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Google. Dart awalnya diperkenalkan pada tahun 2011 dan menjadi bahasa utama untuk pengembangan aplikasi dengan Flutter, sebuah framework yang juga dikembangkan oleh Google untuk membangun antarmuka pengguna UI untuk aplikasi mobile, web, dan desktop. Selanjutnya ada Visual Studio Code, adalah sebuah editor kode sumber yang sangat populer yang dikembangkan oleh Microsoft. VS Code adalah perangkat lunak sumber terbuka atau open source dan tersedia secara gratis untuk digunakan di berbagai platform, termasuk Windows, macOS, dan Linux. Selanjutnya masuk dalam metodologi yang akan dilanjutkan oleh Dimas Saputra. Baik, untuk materi yang terakhir yaitu metodologi. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang memanfaatkan data-data sekunder melalui kajian pustaka. Sedangkan analisis data menggunakan konten analisis, yaitu menelaah atau mengkaji secara lebih dalam, secara kritis terhadap data-data yang diperoleh oleh penulis, yaitu menganalisis dan mengkaji secara kritis dan mendalam tentang perbandingan smart people serta smart environment. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.